Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Halifah Fauzi dengan NIM 4152101061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya terkait UTS mata kuliah generatif AI. Oke, pada soal pertama di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan sebuah artikel pada link berikut ini. Dan di sini saya sudah menjawabnya. Jadi untuk soal pertama yaitu arsitektur jaringan transformer. Judul jurnal tersebut adalah Attention is All You Need. Penulisnya itu dari tim Google Brain dan Google Research. Ya, yang intinya itu mereka memperkenalkan sebuah arsitektur jaringan saraf baru yang disebut transformer. Oke, kita masuk ke pendahuluan dan latar belakang. Jadi kenapa sih kita membutuhkan transformer gitu? Sebelum ada jurnal ini, biasanya model urutan atau sequence modeling tradisional itu eh, berbasis recurrent neural network atau RNN dan convolutional neural network atau CNN. Nah, dari dua model ini mereka tuh masih memiliki keterbatasan. Eh, Kenapa keterbatasannya? Yaitu yang pertama ada masalah sekuensial, yaitu RNN masih memproses data secara berurutan eh, satu demi satu sehingga sulit untuk dikerjakan secara paralel. Yang kedua ada dependensi jarak jauh. Sulit bagi model lama untuk mempelajari hubungan antara kata-kata eh, yang letaknya berjauhan dalam kalimat panjang. Tuh. Nah, terus yang kedua metodologi arsitektur model. Eh, Transformer ini mengadopsi struktur encoder dan decoder yang menggunakan lapisan self attention dan lapisan feed forward yang terhubung secara penuh. Nah, di sini transformer menggunakan struktur encoder dan decoder. Encoder itu terdiri dari 6 lapisan identik yang bertugas memetakan input menjadi representasi kontinu. Sedangkan decoder itu juga memiliki 6 lapisan identik yang menghasilkan output satu persatu elemen secara autoregresif. Nah, terus di sini ada rumus matematis yang digunakan, yaitu attention dari Q ke V sama dengan softmax dari Q dikali K transpose dibagi akar dari DK lalu kemudian dikali dengan V. Selain itu, terus multi-head attention model ini memproyeksikan query, key, dan value sebanyak 8 kali secara paralel yang memungkinkan model mempelajari informasi dari subruang representasi yang berbeda pada posisi yang berbeda. Lalu mungkin bertanya, bagaimana dengan urutan kata? Karena tidak ada RNN, model ini tidak tahu urutan kata secara alami. Tuh. Model ini mengatasinya dengan cara positional encoding dengan fungsi sinus dan kosinus. Informasi posisi ini ditambahkan ke input agar model memahami urutan atau posisi absolut setiap kata. Lalu di sini ada hasil eksperimen dan performa. Model transformer diuji pada dua tugas utama penerjemahan mesin dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama ada Inggris Inggris ke Jerman. Model ini memperoleh skor 28,4 BLEU melampaui hasil model terbaik sebelumnya. Lalu ada Inggris ke Prancis memperoleh skor 41,8 BLEU. Lalu ada efisiensi pelatihannya. Arsitektur ini memungkinkan paralelisasi yang jauh lebih besar sehingga waktu pelatihan menjadi singkat dibandingkan model literatur lainnya.
Terus ada generalisasi. Selain penerjemahan, transformer terbukti mampu melakukan generalisasi dengan baik pada tugas English Constituency Parsing. Kesimpulan, jurnal ini menyimpulkan bahwa mekanisme perhatian saja sudah cukup untuk mencapai performa state of the art dalam tugas transduksi urutan. Transformer menjadi model pertama yang sepenuhnya mengandalkan self-attention untuk menghitung representasi input dan output tanpa menggunakan RNN atau konvolusi, yang secara signifikan meningkatkan kecepatan dan kualitas model bahasa. Oke, lanjut soal kedua. Jadi pada soal nomor 2, di sini kita mempelajari arsitektur dari bentuk kerugian pada link keras, dan kita mengambil satu kerugian dari soal A, B, dan C. Ya. Untuk probabilistic loss, saya mengambil sparse categorical cross entropy. Sparse categorical cross entropy digunakan untuk kasus klasifikasi multiclass yang bentuknya itu integer, misal 0,0 terus 1 terus 2, bukan one hot encoding ya. Contohnya jika ada 3 kelas, maka y-true-nya itu bernilai integer 1,2, sedangkan y-prime-nya itu berisi probabilitas atau logit untuk setiap kelas dengan bentuk batch size num class. Di sini seperti contoh pada link keras yaitu, nah ini contohnya y-true-nya itu berbentuk integer, terus ada y-prime juga. Kerugiannya, loss ini tidak cocok jika label sudah berbentuk one hot encoding, karena keras sendiri menyarankan menggunakan categorical cross entropy untuk label one hot. Selain itu, loss ini tidak secara khusus menangani masalah class imbalance, sehingga pada dataset yang kelasnya tidak seimbang, model bisa lebih fokus ke kelas mayoritas. Jika konfigurasi from logit salah, hasil loss juga bisa kurang tepat karena model salah menafsirkan apakah y-prime berupa probabilitas atau logit gitu. Lalu yang kedua ada regression losses. Di sini saya mengambil Haber. Haber digunakan untuk masalah regresi. Loss ini menggabungkan konsep MSE dan MAE. Jika error kecil, loss dihitung secara kuadratik seperti MSI, tapi jika error besar, loss berubah menjadi linear seperti MAI. Batas perubahan tersebut diatur oleh parameter delta. Kerugiannya nilai delta harus dipilih dengan tepat. Jika terlalu kecil, loss akan terlalu mirip MAI. Jika terlalu besar, loss akan terlalu mirip MSI. Artinya, Haber membutuhkan penyesuaian tambahan agar cocok dengan karakter data. Selain itu, karena error besar tidak dihukum sekuat MSI, pada beberapa kasus model bisa kurang agresif dalam memperbaiki prediksi yang sangat jauh dari nilai sebenarnya. Tuh. Hinge loss. Hinge loss biasanya digunakan untuk klasifikasi berbasis maksimum margin, mirip konsep pada SVM. Rumusnya adalah loss sama dengan maksimum 1 dikurangi y-true dikali y-prime, 0. Jadi label yang dilakukan itu antara min 1 atau 1. Tetapi jika label berbentuk 0 dan 1, keras akan mengonversinya menjadi min 1 dan 1. Kerugiannya, Hitch lebih cocok untuk klasifikasi biner berbasis margin, bukan untuk model yang membutuhkan probabilitas keras kelas. Jadi jika tujuan model adalah menghasilkan probabilitas seperti 0,80 untuk kelas tertentu, binary cross entropy sering lebih sesuai. Selain itu, penggunaan label harus diperhatikan karena konsep dasarnya memakai label min 1 dan 1.
Baik, untuk soal nomor 3 yaitu membuat animasi dan menjelaskan cara membuat animasi menggunakan AI. Jadi kita membuat membuat iklan yang menarik mengenai kampus Universitas Mercubuana menggunakan AI. Oke, di sini saya sudah buat presentasinya, PowerPoint-nya, promosi keunggulan Universitas Mercubuana. Transformasi teks menjadi aset visual digital melalui alur kerja berbasis data dan kecerdasan buatan. Untuk objektifnya, membuat video promosi 2 menit yang menampilkan kemegahan fasilitas kampus Universitas Mercubuana. Stack-stacknya, saya menggunakan ChatGPT Plus untuk struktur JSON, Google Flow untuk generasi video, dan Microsoft Clipcam untuk penyempurnaan aset. Workflow-nya yang pertama, fase pertama itu konsep dan narasi, bahasa gaul atau polit. Terus fase kedua yaitu JSON Master Prompt menggunakan ChatGPT Plus. Lalu yang fase 3 scene generation menggunakan Google Flow. Yang fase keempat yaitu editing dan scoring final. JSON Master Prompt Logic. Di sini ada key komponennya. Yang pertama yaitu scene breakdown, value description-nya, 3-step cinematic sequence. Terus objektifnya modular video control. Yang kedua, key komponennya kamera motion, value description-nya slow pan, tracking, zoom out, objektifnya dynamic visual flow. Terus yang ketiga, key komponennya model behavior, value description-nya mahasiswa menelusuri lobby, objektifnya human centric branding. Yang keempat, key komponennya duration map, value description-nya 10% atau total 30 second, objektifnya timing precision. Scene yang pertama, eh, langkah pertama dimulai dengan visualisasi gerbang utama Universitas Mercubuana menggunakan perintah JSON untuk gerakan kamera wide shot guna menangkap kemegahan arsitektur UMB. Di sini promnya saya menuliskan slow cinematic post in dari area halaman menuju pintu masuk gedung. Kamera bergerak maju secara halus menggunakan gimbal sedikit low angle untuk membuat gedung terlihat megah dan modern. Scene keduanya ada di library, perpustakaan, transisi ke interior perpustakaan UMB, fokus pada interaksi mahasiswa dengan bawa buku yang disediakan oleh perpustakaan Mercubuana. Lalu melalui Google Flow ini, setiap detil pencahayaan dalam ruangan diatur untuk menciptakan atmosfer akademik yang inspiratif dan futuristik. Naratif dan tone strategi. Menggunakan bahasa gaul yang kekinian agar relevan dengan Gen Z tanpa kehilangan esensi formalitas institusi. Sopan dan komunikatif, menjaga nilai etika dan budaya kampus Universitas Mercubuana dalam setiap dialog dan interaksi model. Energetik, visual dan musik latar dipilih untuk membangkitkan semangat optimisme mahasiswa masa depan. Efisiensi dari AI ini yaitu 75% waktu produksi lebih cepat. Dengan menggunakan workflow JSON dan AI generatif, proses pembuatan storyboard hingga rendering aset visual dapat diselesaikan dalam hitungan jam dibandingkan metode tradisional yang membutuhkan waktu berhari-hari. Presisi pergerakan kamera meningkatkan secara signifikan melalui kontrol parameter terstruktur. Oke, itu saja penjelasan untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Sini menyebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI yang ada saat ini dan menjelaskan fitur-fiturnya dan juga perbedaan dari ketiga alat tersebut. Oke, jadi 3 alat visualisasi data berbasis AI yang saat ini banyak digunakan yaitu ada TableView, Microsoft Power BI, dan ThoughtSpot. Ketiganya sama-sama membantu pengguna memahami data melalui visualisasi, namun pendekatannya berbeda.
TableView memiliki fitur AI seperti TableView Plus dan TableView AI. Fitur ini membantu pengguna mendapatkan insight secara otomatis, misalnya mendeteksi tren, perubahan angka, penyebab kenaikan atau penurunan data, serta memberi ringkasan yang dapat dipahami. TableView juga mendukung pengalaman analisis yang lebih natural, jadi nggak perlu membuat grafik dari nol. Tableau ini cocok untuk perusahaan yang ingin dashboard visualnya itu kuat dan interaktif. Lalu ada Microsoft Power BI yang memiliki fitur AI seperti Copilot. Uh, Kalau Microsoft Power BI ini, pengguna bisa membuat laporan, menganalisis data, dan membuat ringkasan halaman. Dan juga dapat membantu membuat rumus di AX dengan bantuan perintah bahasa natural. Kelebihan dari Microsoft Power BI ini terintegrasi dengan Microsoft yang lainnya, sehingga cocok untuk organisasi yang sudah memakai produk Microsoft dalam pekerjaan sehari-hari. Terus ada ThoughtSpot, menggunakan pendekatan AI Analytics melalui fitur seperti Spotter. Alat ini memungkinkan pengguna menanyakan data dengan bahasa sehari-hari, lalu sistem menampilkan insight, grafik, atau analisis lanjutan. ThoughtSpot ini bukan hanya membuat dashboard, tapi juga membantu user dalam menemukan jawaban secara cepat melalui percakapan berbasis AI. Lalu, apa perbedaan ketiga tools tersebut? Perbedaan utama dari ketiganya terletak pada fokus penggunanya. Tableau lebih cocok untuk visualisasi data yang detail, eksploratif, dan menarik secara tampilan. Power BI cocok untuk perusahaan yang membutuhkan dashboard dengan integrasi kuat ke Microsoft dan fitur otomatisasi laporan. Sementara itu, ThoughtSpot cocok untuk user yang ingin mencari insight secara cepat eh, tanpa membuat dashboard manual yang banyak, karena pengguna bisa langsung bertanya ke data menggunakan bahasa natural. Oke, itu saja penjelasan UTS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.